Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dan ini adalah foto kunjungan saya ke toko mainan FG Toys Martapura. Berikut adalah kondisi sustainability dari toko FG Toys. Faktor yang pertama adalah faktor keadilan sosial. Toko tersebut memastikan bahwa mainan yang mereka jual diproduksi dengan standar kerja yang adil, baik di tingkat lokal maupun global. FG Toys juga merupakan toko mainan yang memberikan upah yang layak dan kondisi kerja yang aman bagi pekerjanya. Faktor yang kedua adalah faktor efisiensi energi. Toko tersebut menggunakan lampu energi efisien dan mengelola penggunaan energi secara efisien dalam operasinya. Mereka juga berinvestasi dalam teknologi yang membantu mengurangi konsumsi energi seperti pemanas air yang hemat energi atau sistem pencahayaan otomatis. Selanjutnya, mengapa bisnis sustainability itu sangat penting pada era globalisasi seperti sekarang ini? Yang pertama, bisnis sustainability menjadi sangat penting di era globalisasi saat ini karena meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, sosial, dan ekonomi. Para ahli dalam bidang ini seperti John Elkington dengan konsep triple bottom line menekankan pentingnya memperhitungkan tidak hanya keuntungan finansial, tetapi juga dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan bisnis. Selain itu, sumber daya alam yang semakin terbatas dan perubahan iklim yang semakin terasa membuat perusahaan perlu beralih ke praktik bisnis yang berkelanjutan untuk memastikan kelangsungan operasi jangka panjang. Pendekatan bisnis yang berkelanjutan juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan, menarik investasi yang bertanggung jawab, dan memperluas pangsa pasar dengan memenuhi permintaan konsumen yang semakin peduli akan isu lingkungan dan sosial. Dalam bukunya yang berjudul The Sustainability Advantage, Bob Willard mengungkapkan bahwa perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dalam jangka panjang. Oleh karena itu, di era globalisasi ini, bisnis sustainability bukan hanya menjadi pilihan, tetapi merupakan keharusan untuk memastikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi generasi mendatang. Judul jurnal adalah Peran Strategis Manajemen Sumber Daya Manusia dalam mendukung keberlanjutan organisasi melalui penerapan triple bottom line. Yang pertama ada abstrak. Jurnal ini mengkaji peran strategis manajemen sumber daya manusia dalam mendukung keberlanjutan organisasi melalui penerapan triple bottom line atau TBL. Penelitian kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan praktisi MSDM dan analisis dokumen yang menunjukkan bahwa MSDM berperan penting dalam membentuk budaya organisasi yang berkelanjutan, mengembangkan kapabilitas karyawan untuk inovasi berkelanjutan, dan mempromosikan keterlibatan karyawan dalam inisiatif keberlanjutan. Yang kedua ada literatur review. Penelitian memperhatikan literatur terkait MSDM, keberlanjutan organisasi, dan triple bottom line. Pada era globalisasi dan tantangan keberlanjutan yang meningkat, organisasi dituntut untuk tidak hanya fokus pada profit, tapi juga pada dampak lingkungan dan sosial mereka. MSDM memegang kunci dalam mengimplementasikan dan mendukung inisiatif keberlanjutan. Triple bottom line merupakan kerangka yang meliputi pertimbangan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selanjutnya ada metode analisis. Penelitian kualitatif dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam dengan praktisi MSDM dan analisis dokumen. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dirancang khusus untuk memahami praktek MSDM yang berorientasi pada keberlanjutan. Analisis dokumen dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan mengenai praktek MSDM yang dilakukan oleh organisasi yang sedang dikaji. Berikutnya ada bagian hasil. Temuan penelitian menunjukkan bahwa MSDM berperan penting dalam membentuk budaya organisasi yang berkelanjutan.
mengembangkan kapabilitas karyawan untuk inovasi berkelanjutan, dan mempromosikan keterlibatan karyawan dalam inisiatif keberlanjutan. MSDM juga memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial ke dalam praktik MSDM, yang pada akhirnya akan mendukung kinerja jangka panjang organisasi. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur dengan menyoroti pentingnya MSDM dalam keberlanjutan organisasi dan menawarkan rekomendasi praktis untuk para praktisi dan akademisi untuk mengadopsi pendekatan MSDM yang berorientasi pada keberlanjutan. Berikut ada materi tambahan tentang teori triple bottom line. You've probably heard about the triple bottom line, a concept that is used a lot when speaking about sustainability, and particularly sustainability in business. John Elkington, a global authority on corporate responsibility and sustainability, coined the phrase in a book in 1997. His argument was that the methods by which companies measure value should include not only a financial bottom line, profit or loss, but a social and environmental one as well. The concept has evolved into one that's often described as three overlapping circles. You've probably seen this image before. Sustainability is typically defined as the place where economy, social realities, and environmental health overlap. The concept of the triple bottom line mainstreamed the idea of sustainability as including people, planet, and profit. It helped business to understand that long-term sustainability of an organization required more than just financial equity. It also helped to clarify that when businesses were considering what sustainability meant for them, it didn't mean they had to give up the notion of financial success. But this overlapping circles image of the triple bottom line can convey a lot more. The circles are all the same size. Does this indicate that the economy is the same relative size or value as the other two circles, which deal with society and the environment? Can we trade, say, 2 social and 3 environment for 5 economy, as long as we stay in the overlapping bit in the middle, sustainability? Let's see if science can help us understand this better. For more details about this, check out earlier videos. Science tells us that left to its own devices, the planet operates in a balanced way. We call this the cycles of nature, and they are powered by energy from the sun. Science also tells us that matter is not created or destroyed, while laws of thermodynamics tell us that everything tends towards dispersal. That's the principle of entropy. Because plant cells are, for all intents and purposes, the only cells that can produce structure from energy, photosynthesis is the process by which matter is structured on our planet. This is why we say that photosynthesis pays the bills. Without it, creation of structure from energy would not occur and entropy could rule the day. So how does this help us understand the triple bottom line? Plant cells belong to the environment circle of the triple bottom line. If plant cells are the original creators of structure, then this is the circle on which everything else depends, or in which everything is embedded. Everything comes from nature at some point. Society, which is related to the social circle of the triple bottom line, exists within the environment. An economy is a byproduct of society. So instead of 3 overlapping circles, we have 3 nested circles, where the economy is a wholly owned subsidiary of the environment. To achieve sustainability, we need to comply with social and environmental conditions, meet human needs within ecological constraints. Does this mean that business has to put financial gain last? Of course not. But economic decisions are part of a strategy to make more money while getting closer to social and ecological sustainability. The economy is a means to an end, not the end itself. It's important to remember that paying the bills happens on multiple levels, and ultimately we're all dependent on photosynthesis. This is helpful for business because it provides new perspective on the rationale for integrating sustainability into who and how they are in the world. There you have it, a new look at the triple bottom line viewed through the lens of science. If you enjoyed this video, please... Oke, terima kasih telah menonton video ini, dan saya harap video ini bermanfaat untuk kita semua sebagai bahan pembelajaran tentang sustainability business. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.